Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi ya di titik balik perubahan di hari Kamis ini. Sebelum kita awali kuliah kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya pagi ini bisa berkah, bermanfaat dan bisa mendapat pemahaman. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilm warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo, Pak. Amin. Oke, bismillah ya. Kita lanjutin obrolan pagi kita ya. Untuk teman yang punya bukunya, silakan buka halaman berapa tuh ya. Lanjutin di solving ego ya. Kemarin kita ngomongin soal bahwa pencerahan itu ketika diri ya. Diri sebagai feel. Tapi ada dua itu feel, fungsi apa ya. Feel itu nanti punya dua posisi ya. Jadi sebagai feel dia punya dua peran ganda ya, dualisme peran. Kalau sebagai feel, pertama sebagai yang meliputi konten, yang meliputi seluruh unit konten. Itu feel yang pertama. Ini kesadaran level 500. Meliputi seluruh unit konten. Yang kedua, sebagai feel yang diliputi olehnya gitu ya. Itu feel yang kedua. Nah, ini yang disebut yang kedua ini baru disebut tercerahkan, sementara yang pertama ini baru disebut berkesadaran spiritual. Itu kalau IPS kurang lebih begitu. Nah, sebenarnya itu makom itu ya, makom. Ya ini yang disebut feel itu ya makom itu. Jadi misalnya makom kemanusiaan ya. Ya inilah feel kemanusiaan. Makom kemanusiaan. Kemudian unit kontennya ya manusianya gitu. Ya. Feel-nya kemanusiaan, unit kontennya manusia. Ini ya nggak tahu ya, orang Barat itu pintar menteorikannya gitu ya. Jadi pintar menteorikan. Saya ulangi ya, ini biar tidak. Makom itu feel-nya. Siapapun dalam makom itu berarti unit kontennya. Nah, kita mengambil posisi sebagai feel sebagai konteks subjektif. What am I? Ya kan? Ya, saya yang mewakili makom ini. Saya yang mewakili feel ini. Itu namanya feel sebagai konteks subjektif. Kalau feel sudah menjadi konteks subjektif, jangan bawa-bawa konteks subjektif orang lain. Jangan memperdagangkan konteks subjektif. Kayak gitu.
Jadi kalau sakit hati, kecewa, ya itu isi dari filmmu. Itu vibrasi dalam filmmu. Jangan bawa-bawa siapapun. Kalau sudah feel sebagai konteks subjektif. Yang ribut ini kan kalau ya tahu aku feel, tapi ini aku terganggu karena dialah malah masuk ke konteks subjektif orang lain. Aku kecewa karena dialah malah masuk ke konteks subjektif orang lain. Akhirnya dia sebenarnya jadi konten. Ya kan? Kan semua yang terpengaruh feel itu kan konten. Seperti itu. Ini banyak kekacauan itu ya. Banyak kekacauan. Mulai dari kekacauan finansial, mulai dari kekacauan relationship, mulai dari kekacauan termasuk misalnya belum punya keturunan. Nah, itu pasti belum duduk, belum jiwanya belum mau, jiwanya menyangkal makom di mana jiwanya belum mau, jiwanya masih menyangkal makom tertentu sehingga dia mengalami penderitaan. Karena dalam makom itu ada potensi yang akan aktual. Lagi mana mau aktual? Makomnya aja enggak pernah mau mewakili makom itu, pingin. Ya kan? Jadi ya makom itu yang kadang-kadang tuh orang keliru ya. Karena melihat dirinya sebagai unit konten, ya kan? Sehingga dia kalau unit konten itu dia tidak punya potensi. Tidak punya potensi intrinsik. Dia punya gerak mekanisme. Ini jadi mesin. Mesin itu punya fungsi tapi tidak punya makom. Wong dia alat. Wong dia benda itu tidak punya makom, hanya punya fungsi. Beda dengan jiwa gitu ya. Nah, jiwa itu dia punya makom. Nah, dalam makom itulah kemudian potensi bisa aktual. Jadi kalau dimensi kelima itu orang mulai sadar makom. Dirinya mewakili makom, bukan lagi mewakili unit konten. Nah, ketika dalam makom itu punya potensi. Nek makom ibu rumah tangga nanti bisa menjadi nanti punya anak, kan ibu. Misalnya ya ada cerita sulit punya anak gitu ya. Wah, udah terapi kemana-mana. Lalu diperiksa makomnya. Pasti ada makom yang ditolak. Pasti ada makom yang disangkal. Periksa-periksa, macam-macam. Tiap orang itu beda. Yang disangkal, beda yang ditolak. Ada yang menyangkal makom istri. Lah gimana mau punya anak? Makom istri ditolak. Ya kan? Ada juga yang nggak punya anak karena menyangkal makom ibu rumah tangga. Lah gimana mau jadi ibu bagi anak? Ibu rumah tangga aja belum mau. Macam-macam tuh. Nanti kalau dikembaliin ke makomnya, potensi makom itu aktual. Itu maksudnya dimensi ke-6. Dimensi kelima itu hidup sebagai feel. Saya mewakili feel. Ya, saya mewakili feel. Artinya aku mewakili makom. Kalau mewakili makom dari manusia. Itu makom. Manusia itu unit kontennya. Kemanusiaan itu makom yang meliputi seluruh unit
content tadi. Dan itu hanya dikembalikan makomnya, udah, makom itu punya potensi loh. Hanya ada dua itu kita, mengikuti kehendaknya, artinya bermakom sebagai feel. Kalau bahasa Inggrisnya itu sebagai feel, kalau bahasa pesantrennya ya makom itu feel itu. Dalam makom itu ada potensi nanti yang akan aktual sebagai unit konten. Kan begitu? Ya, kan begitu. Ada juga yang sakit, ya, yang sakit. Ya, orang sakit itu pasti mengidentifikasi diri sebagai unit konten. Itu otomatis. Lalu misalnya periksa ke dokter. Ya, dokter tidak akan membagi apa ya, bukan mau mengkritisi dokter, tapi situ dokter, dia mewakili unit konten. Kan dia ABC begini. Jadi, misalnya orang sakit gitu kan. Dia kan pemahamannya unit konten A mempengaruhi unit konten B mempengaruhi unit konten C. Nah itu kan pandangan mekanistik, tidak ada makom. Jadi dokter tidak membahas makom jiwa dalam penyakit itu. Ya, tidak membahas makom jiwa. Ya ini udah bagus, unit konten itu direlasikan satu sama lain, sehingga reasonable mengatakan, oh ini karena ini. Itu kan reasonable kan begitu. Itu sudah tinggi. Kita tidak akan memversuskan makom ini dengan penjelasan tentang unit konten itu, enggak. Tetapi ini ada unit konten. Ada makom. Nanti itu bisa kita cari. Penyakit tertentu itu terkait dengan penolakan jiwa, penyangkalan jiwa, untuk memperagakan makom-makom yang sudah ada dalam kehidupan yang itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Nah, kita akan cari di situ ya soal penyakit. Ya, soal penyakit. Ya seperti itu. Jadi ini pandangan spiritual ya. Kalau selama ini kan kalau terkait pengobatan misalnya hanya ada dua pandangan unit konten ini dan pandangan supranatural. Penyakit berarti gangguan jin. Lah ya itu kan begitu di masyarakat kita itu. Sekarang itu enggak usah dibawa jinnya. Ada makom ini yang kamu ingkari, yang kamu tolak. Balik ke makom ini gitu. Enggak usah ikut-ikutin jin gitu ya. Enggak usah kita rubah pola pikir masyarakat. Mungkin karena dia keluar makom itu, maka kemudian kalau keluar makom itu mungkin secara simbolik ada jin ini. Kalau kamu melanggar batas ini, jinnya ini. Mungkin begitu ya. Tapi sebenarnya yang perlu kita sadari itu ya posisi makom kita itu. Tidak perlu kita misalnya gara-gara kita minum es, lalu flu. Bukan karena minum esnya, karena memang kekebalan tubuh kita yang turun gitu kan. Ya ini pola pemahaman baru saya kira. Jadi kita perlu cari, ya psikolog juga sama gitu. Psikolog itu juga melihat diri, melihat masalah dari fenomena di sekitar unit kontennya itu kan. Jadi melihat fenomena, simptom di sekitar unit konten. Ini tidak salah gitu ya. Tapi itu memang epistemologis ilmunya mau diapain. Jadi ini bukan soal salah, tapi itu memang kerangka ilmunya gitu. Kerangka keilmuannya. Ini kita ngomongin soal epistemologis ilmunya gitu ya. Kan tadi pagi itu
apa namanya, tadi pagi apa tadi malam kan, menulis la ilaha illallah itu sebagai proses identifikasi diri. Karena memang itu yang diajarkan guru kita dulu. La ilaha illallah sebagai proses identifikasi diri. Dari unit konten ke sebagai feel. Tapi feel-nya yang langsung diliputi olehnya. Mengakar, mensos pada Allah. Maka feel itu mengakar pada Allah itu. Itu kan yang diajarkan guru-guru kita. Jadi kita sadar feel itu bukan karena meneliti fisika kuantum, enggak ngerti kita fisika kuantum. Sadar feel itu karena memang diajarkan metodenya menyadari diri, identifikasi diri dari konten ke feel itu lewat la ilaha illallah. Makanya negasinya itu, nafinya itu menafikan diri sebagai hanya konten. Kita nafikan diri sebagai unit konten, kemudian isbatkan diri sebagai feel yang mengakar, yang mensos pada Allah. Lah kan gitu. Mana ilallahnya, la ilaha illallah kalau sebagai proses identifikasi diri. Jadi itu apa ya, dalam catatan pribadi saya, catatan pribadi la ilaha itu kan sebagai ajaran kesadaran murni. Ya kan, ajaran kesadaran murni, yaitu tidak, dalam kesadaran murni itu tidak mungkin orang berbeda, tidak mungkin. Jadi bukan sekedar dogma teologis, yang seperti itu. Dan itu bisa dibuktikan secara klinis. Jadi la ilaha illallah itu punya fungsi klinis lewat proses transendensi. Semua orang akan menganggukan, oh iya ya, karena Allah itu sebenarnya terkait dengan akar kedirian kita gitu. Ya kalau akar kedirian kita sebagai unit konten, ya memang nggak ada Tuhan, masa Tuhan botol. Ya, memang nggak ada Tuhan kalau akar kedirian kita dilihat sebagai unit konten. Lalu kalau hanya dilihat dimensi kelima, Tuhan belum hadir. Tapi diri kita sudah mulia. Sudah menjadi makom kemanusiaan yang mengalami unit konten manusiawinya. Kan gitu. Nah ini la ilaha illallah itu diliputi olehnya. Fil itu makom hamba itu kan. Non-dualitas itu kan makom kehambaan kan gitu. Nah, makom kehambaan itu diliputi olehnya. Itu zikir itu ya kurang lebih begitu. Makna epistemologisnya ya. Nah ini kan kita jarang-jarang belajar epistemologis gitu ya. Jarang-jarang belajar epistemologis. Jadi sadar makom kehambaan itu nanti dapat feel-nya itu maksimal. Maksimal itu maksudnya langsung auto. Epistemologis itu enggak usah dimasukin ke kategori filsafat, itu level kesadaran. Jadi epistemologis enggak usah ini wilayah filsafat, itu level kesadaran manusia kok. Siapapun itu bisa mengalami kesadaran sebagai cara berpikir epistemologis, enggak usah dikategori ini punya filsafat, bukan punya sains. Lah, filsafat apa sih? Itu cuman institusi buatan manusia kok itu. Ya, jadi nggak usah dikelompok-kelompokkan. Nah, nggak usah dulu. Itu sebuah level kesadaran. Ya, nggak usah dikelompokkan kan. Semua orang bisa kok, nggak harus masuk filsafat. Filsafat itu kan sebuah metodologi. Nah, nggak usah dimetodologikan dulu. Kesadaran epistemologis itu nggak usah dimetodologikan, itu adalah sebuah level kesadaran. Nggak usah diturunkan sebagai posisi metodologi gitu ya. Jadi biar kita itu nggak
ini pelajaran filsafat, terdikotomis lagi kan. Oh ini pelajarannya Einstein aja kayaknya belum tentu sunat. Kayak gitu, kayak teman saya. Wong level kesadaran, itu kan hanya level kesadaran. Artinya kalau sebagai level kesadaran itu semua orang bisa itu, ya. Semua orang bisa. Ini termasuk praktek tapping for healing. Itu tidak akan saya sebut sebagai metode. Itu level kesadaran. Nggak usah dimetodekan. Kalau dimetodekan jadi alat lagi. Nggak usah disebut metode. Biarin orang barat disebut metode, tapi kita nggak usah. Kita sebut itu sebuah level kesadaran. Biar bisa semua orang mempraktekkan. Nggak minder. Wah ini yang minder yang bisa hanya masternya. Enggak. Level kesadaran itu ya semua orang bisa. Makanya tapping for healing itu cara kita membangun budaya untuk melampaui segala macam bentuk lokalitas konten, ya, termasuk lokalitas konten profesi, ya, nggak usah pakai profesi. Jadi mampu menyembuhkan diri itu nggak usah berprofesi, wong itu level kesadaran. Ya, epistemologi di level kesadaran. Ya betul. Jadi epistemologi itu level kesadaran pada makom tertentu. Nah, itu epistemologi itu gitu. Kalau makom ini pengetahuannya begini, nah kayak gitu tuh. Ya benar, wah keren ini Bu Pak Kafrawi gitu ya. Jadi epistemologi itu level kesadaran pada makom tertentu. Nah, ini juga Bu Faikatul Masruro memicu diskusi jadi enak gitu ya. Jadi terbuka wawasan baru. Jadi nggak usah dipikir epistemologis itu apa sih? Itu pengetahuan pada makom tertentu, makom jiwa tertentu, pengetahuannya begini, kan begitu. Itu namanya epistemologis. Jadi epistemologis itu lahir dari makom tertentu. Nah, kita udah tahu makomnya. Ya, sudah ada makomnya, itu makom jiwa kita, nggak usah disebut ini epistemologis sebagai institusi ilmu. Nggak usah, wong itu makom jiwa, ayo. Ya kan? Pintar semua kita nanti. Baca buku apa aja itu enak. Karena epistemologis itu ternyata itu pengetahuan pada makom tertentu. Bukan wilayah, belum jadi filsafat. Baru kalau filsafat itu kan awalnya kan begini. Awalnya itu kan jadi ada makom kan. Ada makom. Ini kemarin ngaji saya ini ya. Apa-apa saya cari dulu. Ada makom. Kesadaran makom inilah yang disebut sebagai pengetahuan personal. Kesadaran akan makom. Lalu dalam makom ini kan muncul potensi. Itu kemudian pengetahuan personal itu makin banyak. Pengetahuan personal ini kemudian itu diturunkan menjadi pemahaman subjektif. Nah, pemahaman subjektif. Lah ini kemudian pemahaman subjektif ini dikategori, oh ini pemahaman subjektif tentang epistemologi. Oh ini pemahaman subjektif tentang aksiologi. Oh ini pemahaman. Lah itu kan dari pengetahuan personal, Bos. Dari subjek lalu diobjektifkan menjadi pemahaman subjektif. Lah kita itu hanya nggak tahu jalan cerita sains itu kok. Kita itu hanya nggak ngerti jalan cerita filsafat itu gampang. Segampang-gampangnya ilmu. Ya. Wong itu awalnya dari pengetahuan personal, pengetahuan subjektif, menjadi pemahaman subjektif. Nah, masalahnya adalah banyak orang itu sebenarnya mengalami kehidupan personal tapi tidak punya pengetahuan personal karena nggak sadar itu gitu. Banyak juga yang jadi itu levelnya itu kita cerita agak panjang ini soal ilmu. Nanti kalau coba kita lihat respon-responnya. Ya kalau sadar makom pasti dalam makom itu ada pengetahuan dulu, jangan lupa pemahaman. Orang yang mengetahui
makomnya itu belum tentu paham menjelaskannya gitu. Karena ada level jiwa, dia enggak tahu kalau dia tahu. Kalau hanya hidup, tapi tidak mengetahui pengetahuan personal, dia nggak tahu kalau dia tahu. Dia nggak tahu kalau dia nggak tahu. Itu level yang paling awal, nggak usah paling rendah. Ya, itu level paling awal dari jiwa kita, dia nggak tahu kalau yang nggak tahu gitu ya. Nanti kemudian naik. Jadi sebenarnya orang itu punya kehidupan personal, kehidupan yang dijalani. Nggak usah pakai pengetahuan, rugi dia. Setelah nanti punya pengetahuan subjektif, nah pengetahuan subjektif itu juga belum tentu dia paham. Itu berarti dia nggak tahu kalau dia tahu. Wong punya pengetahuan personal, tapi gagal dipahami. Itu level dia nggak tahu kalau dia tahu. Tapi dia punya pengetahuan personal. Tapi kalau diucapkan getar, insecure. Karena ketika diucapkan, pasti mengambil posisi filosofis tertentu gitu. Ya kan? Tak tahu, kalau tak tahu sama dengan nol. Nah, ini level awal kehidupan gitu ya. Tambah satu lagi, dia pura-pura nggak tahu kalau dia tahu. Oh, ini kurang sajennya ini. Ya pura-pura nggak tahu kalau dia tahu, ini kurang sajen aja. Traktir ngopi dibukain semua itu. Ini kayak di kampung nih. Dia pura-pura nggak tahu kalau dia tahu. Kalau caranya di kampung tuh biar dia keluarin yang dia tahu, ditraktir minum alkohol. Udah habis 2 botol, keluar semua ilmunya. Ilmu-ilmu rahasia nggak ada lagi yang rahasia. Jadi itu nggak usah musingin. Sebenarnya itu ilmu itu apa sih yang sulit? Ya kan? Nggak ada kalau tahu jalan ceritanya. Nah, kurang ngopi itu. Masalahnya itu adalah selama ini itu kita pengetahuan personal ini yang subjektif ini dialienasi terus-menerus. Kita dituntut lebih dulu punya pemahaman subjektif tanpa punya pengetahuan subjektifnya. Ya bego lah kita. Nggak mau aku. Dulu aku ribut itu. Pertama kali kuliah gitu dulu. Nah, gimana sih? Aku kok punya pemahaman subjektif tapi nggak tahu makomnya di mana gitu. Ikut saja makomnya penulis lah. Aku hidup ya kan. Jadi dianggap kita ini nggak punya potensi makom. Gitu kan. Wah, ini ngawur. Padahal ya pengetahuan subjektif ini lahir dari makom tertentu. Makom tertentu tadi menghasilkan pengetahuan subjektif. Semua orang punya. Semua orang punya. Harus dikembalikan di situ. Pengetahuan subjektif itulah potensi al-alim. Mau apa? Ya coba. Kan gitu aja kan orang pondokan kan gitu. Pengetahuan subjektif itu potensi al-alim yang aktual melalui diri kita. Ya selesai bola-bola itu. Kalau dia S besar. Tapi kalau S kecil, pengetahuan bego. Ya, dualitas dari al-alim, al-bego gitu ya. Nah, itu kalau salah makom, akhirnya ya pengetahuan personalnya palsu. Kan gini aja ini. Ya, gini aja ini Hawking. Apa sih yang sulit? Nggak ada. Selama dia nggak menerima wahyu, kita bisa telusuri kok. Ya. Jadi ilmu itu tidak sulit kalau mau belajar tekun gitu ya. Ini bagus nih ya, tambahan dari Ustadz Gilman. Manusia adalah musuh terhadap apa yang ia tidak ketahui. Nah, langsung musuh. Kalau dia tidak mengetahui makomnya, maka dia menjadi musuh dari makom itu. Bayangin kalau kehambaan musuhnya. Dia tidak mau tahu makom kehambaan, maka musuh dari makom. Itulah falsut. Ini keren ini ya, saya ambil dulu. Luar biasa ini Ustadz Gilman nih.
Ini kalau tambahan begini kan makin kaya kita. Ya kan? Jadi kalau belum kaya itu masih musuh dari makom arojak gitu ya. Bermusuhan sama arojak. Ya wes, habisin hidupmu sampai akhirat miskin. Kalau masih jadi musuh itu luar biasa ini ya. Kita ini bagus nih. Musuh. Ini keren. Nah, ini kayak gini kan bagus kita belajar bersama gitu ya. Seperti itu. Ya pokoknya ya. Ini kita lihat. Nanti pokoknya kita perbaiki makomnya. Itu di tapping for healing. Kita akan mapping penyakit-penyakit. Kita lihat ya sebenarnya melanggar makom apa sehingga muncul penyakit ini. Itu kan penyakit itu potensi dari makom jiwa kok. Nggak usah dihubung-hubungkan dengan mitos. Kita pelajari saja spiritual klinis berbasis makom ya kan gitu. Iya, nggak usah ya istilah kemasukan ya, masukan transfer enak. Nah, kemasukan jin lah, piye itu. Bukannya mengingkari ya, tetapi ini kita coba melihat spiritual klinis itu dari makomatnya itu yang diteliti gitu. Makomat jiwa. Itu namanya jiwa sebagai feel. Nah, ini teman-teman yang memperdalam ini ya, memperdalam soal diri sebagai feel, yaitu udah tau lah mau kemana arahnya itu. Tinggal hubungi Mas Camim ya. Gak usah ditunda-tunda. Mau evolusi aja susah. Ya kan? Biar kemudian ya cepat evolusi lah. Feel itu makom ya wes gitu aja biar ndak ini. Feel itu makom. Makom itu apa? Derajat jiwa di alam semesta ngono wae. Jadi kalau nggak menempati makom, jiwa itu hina, nggak punya derajat, ya kan? Nggak punya derajat. Ya, feel itu makom. Kalau bahasa Inggrisnya dalam teori ilmu, makom itu ya feel, bukan unit content. Oke, itu dulu ya. Itu dulu nanti teman-teman yang sudah komunitas Ntelose jam 9 kita ada acara Kamisan. Acara Kamisan nanti ya ada lanjutan kuliah ya. Gitu ya Mas Yamin? Siap Kang, siap. Ya, siap. Ya, silakan diambil alih untuk ditutup. Oke, terima kasih Bang Suat. Bagi teman-teman yang pengen ikut training Tapping for Healing, segera hubungi saya ya untuk mendapatkan harga khusus. Embung kapasitas 300-nya ini belum penuh ini. Dan bagi teman-teman alumni MTLOC jam 9 kita ada Kamisan ya, ditunggu kelasnya dibuka. Terima kasih, kita bertemu besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.